like and subscribe. Hello, welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan ditendang, mana tahu nyaman dan terus ke pelaminan. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel MN dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B 2019 Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu materi mengenai kata. Yuk kita lihat videonya. Kita akan membahas tentang materi kata. Alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran seorang sastrawan adalah bahasa atau biasa disebut dengan kata. Ada berbagai macam jenis dan bentuk kata yang dapat dilakukan dalam pembuatan sebuah puisi. Kali ini kita akan membahas itu semua apa saja sih yang ada. Yang pertama yaitu kosakata. Yang kedua adalah pemilihan kata. Yang ketiga adalah denotasi dan konotasi. Dan yang keempat adalah bahasa kiasan. Dan yang kelima adalah citraan. Dan yang keenam adalah gaya bahasa dan sarana retorika. Dan yang ketujuh adalah faktor ketatabahasaan. Kita bahas satu-satu ya guys. Kita masuk dari kosakata yang pertama, yaitu kosakata. Apa sih kosakata itu? Kosakata adalah perlunya seorang sastrawan tentang kehalusan perasaan dalam membentuk suatu kata-kata atau mempergunakan suatu kata-kata. Juga perbedaan yang sangat kecil pun harus dikuasai oleh pemakainya. Sebab itu pengetahuan tentang leksografi sastrawan sangat mutlak dalam hal ini. Bahasa yang dipergunakan seorang sastrawan adalah bahasa umum. Bahasa-bahasa atau kata-kata yang kuna atau yang sudah mati ketika tidak dimengerti oleh seorang masyarakat dan dipakai oleh seorang sastrawan, maka hal itu dapat menyebabkan sajaknya mati atau tidak berjiwa. Justru ketika penggunaan kata-kata bahasa sehari-hari dapat memberikan efek gaya yang realistis atau nyata, sedangkan penggunaan bahasa atau kata-kata yang non-indah dapat memberikan efek romantis, sehingga para pembaca atau para pendengar senang akan hal itu. Kita masuk ke materi kedua, yaitu pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak itulah yang disebut diksi. Menurut Briflet mengungkapkan bahwa kata-kata yang dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi atau gambaran estetik, maka hasilnya disebut diksi puitis tahun 1952. Jadi diksi itu teman-teman adalah untuk mendapatkan kepuitisan, untuk mendapatkan nilai estetik. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyairnya menggunakan kata-kata yang dipergunakan berkali-kali agar memancing rasa yang dirasa belum tepat, bahkan meskipun sajaknya telah disiarankan atau telah dimulai, sering masih juga diubah-ubah kata-katanya untuk ketepatan atau kepadatannya. Bahkan ada baris atau kalimat yang perlu diubah atau susunannya perlu dihilangkan. Materi yang ketiga yaitu denotasi dan konotasi. Dalam memilih kata-kata supaya tepat dan menimbulkan suatu gambaran yang jelas dan padat, seorang penyair mesti mengerti tentang denotasi dan konotasi dalam sebuah kata. Sebuah kata itu mempunyai aspek arti, yaitu denotasi, ialah artinya menunjuk, dan konotasi yaitu artinya tambahan. Menurut Alfenberg 1970, denotasi ialah pengertian yang menunjukkan benda atau hal-hal yang diberi nama dengan kata itu. Sedangkan menurut Welk 1968, bahasa yang denotatif adalah bahasa yang menunjuk kepada konvergensi satu lawan satu antara tanda dengan hal yang ditunjuk. Jadi, satu kata itu menunjuk satu hal saja, sehingga seseorang harus memperhatikan atau harus mengerti tentang arti kamusnya, arti denotatifnya. Orang harus mengerti apa yang ditunjuk oleh tiap-tiap kata yang dipergunakan. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini ingin mengiaskan atau mempersembahkan suatu hal dengan yang lain agar gambarannya lebih jelas, lebih menarik, dan lebih indah. Bahasa kiasan ada bermacam-macam, namun meskipun bahasa kiasan bermacam-macam, bahasa kiasan memiliki satu hal atau sifat yang umum, yaitu bahasa-bahasa kiasan tersebut ingin mempertalikan sesuatu dengan cara menghubungkannya dengan sesuatu yang satu dengan yang lain. Itu menurut Alfenberg 1970. Adapun jenis-jenis bahasa kiasan yaitu antara lain perbandingan, metafora, dan juga perumpamaan, alegogi, dan juga personifikasi, metonimia, dan juga sindoki. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu citraan. Apa sih citraan itu? Citraan ialah gambaran-gambaran angan dalam sajak yang digunakan oleh penyair.
yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat agar lebih hidupnya gambar melalui dalam pikiran maupun penginderaan, dan juga untuk menarik perhatian. Hal itu dibutuhkan oleh penyair selain menggunakan alat-alat keputusan yang lain. Adapun jenis-jenis alat citraan yaitu ada citra penglihatan, citra pendengaran, citra perabaan, citra penciuman, citra pengecap, dan citra gerak. Nah, itulah macam-macam materi yang keenam yaitu gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul dan hidup di dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Begitu kata Slamet Mujana. Sedangkan retorika merupakan sarana keputusan yang merupakan muslihat pikir menurut Adlan Brand 1970. Dengan muslihat itu, penyair berusaha menarik perhatian, pikiran, sehingga pembaca berkonsentrasi atas apa yang mereka dengarkan yang dikemukakan oleh para penyair. Pada umumnya, sarana retorika ini ingin menimbulkan ketegangan pada puitis, karena pembaca harus memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksud oleh penyairnya. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu faktor ketatabahasaan. Menurut Charles 1977 dalam chapter yang ke-8 dan 116, ia mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa seseorang atau parable merupakan penerapan sistem bahasa yang ada, dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konsekuensi puisi yang ada. Namun, penerapan ini tidak sesuai dengan sistem bahasa maupun konsekuensi puisi yang ada, sebab hal ini dipengaruhi oleh situasi pengguna atau penyair itu sendiri. Setiap penulis melaksanakan tanda tangan sendiri yang khusus dalam cara penggunaan bahasanya, yang membedakan dirinya dengan karya penulis lainnya, yang menyebabkan adanya faktor-faktor ketatabahasaan terhadap penulis lain-lainnya, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan antara penulis satu dengan penulis lainnya yang sangat memiliki karakteristik sendiri terhadap salah satu penulis itu sendiri. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya teman-teman mengenai materi kata. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu semua gratis teman-teman. Saya sampai di sini saja, sampai ketemu di video berikutnya karena ada kata pepatah, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya, sampai jumpa.